Bab 7. Losing First Kiss. Ini kantorku, kenapa kamu terkejut seperti itu? Tanya Devano yang telah memarkirkan mobilnya di area khusus untuk jajaran direksi di kantornya. Ayo turun. Tunggu dulu. Bukannya kamu ingin pernikahan kita dirahasiakan dari semua orang? Kalau kamu membawaku ke kantormu, orang-orang pasti penasaran apa itu tidak akan membahayakan rencana kita. Kamu juga tidak mengatakan apapun tadi, harusnya kamu bilang kalau kamu ingin mengajakku ke kantormu, sahut Wilona agak kesal. Sejenak, Wilona menyingkirkan ketakutan tak berdasar yang dirinya rasakan pada lelaki di sampingnya ini. Ia mulai kesal karena Devano selalu merencanakan sesuatu tanpa berkompromi dengannya terlebih dahulu. Kalau tahu lelaki itu akan mengajaknya ke kantor miliknya, lebih baik dirinya tidak perlu ikut. Aku memang ingin memberitahumu. Tapi kamu sengaja menghindariku sampai melewatkan waktu sarapanmu juga. Padahal aku sudah menunggumu nyaris 1 jam. Bukankah aku yang lebih pantas marah? Balas Devano setengah menyindir. Wilona spontan membuang muka dengan semburat kemerahan yang mulai muncul di wajahnya. Wanita itu berdeham pelan. Aku memang tidak lapar. Walaupun aku tidak sarapan bersamamu, harusnya kamu tetap memberitahu kemana kita akan pergi. Devano terkekeh pelan kemudian mencubit pipi Wilona gemas. Jadi, kamu marah padaku? Oke, maaf. Aku tahu kamu tidak akan mau ikut bersamaku kalau aku mengatakan kemana kita akan pergi, makanya aku langsung mengajakmu pergi. Lagi pula kamu tidak bertanya kan? Jadi aku tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan. Wilona tetap memasang ekspresi marahnya, padahal jantungnya berdebar keras saat ini seperti ada sengatan tak kasat mata yang bersentuhan dengan kulitnya hanya karena cubitan kecil dari Devano. Wanita itu merutuk dalam hati, meskipun tidak ada hati yang perlu dirinya jaga lagi, jatuh cinta bukanlah prioritasnya sekarang. Bahkan ia juga belum benar-benar mengenal latar belakang lelaki yang bekerja sama dengannya ini. Apalagi setelah kejadian semalam, Wilona tidak ingin tertipu lagi. Aku sudah memikirkan semuanya matang-matang dan aku yakin kedatanganmu tidak akan membahayakan rencana kita. Sebenarnya aku ingin kamu menjadi asisten pribadiku mulai hari ini atau kapanpun saat kamu siap. Devano mengeluarkan sebuah kartu tanda pengenal karyawan dan memberikan benda itu pada Wilona. Aku sudah membuatkan itu untukmu. Tapi, aku tidak akan memaksamu. Hari ini aku hanya akan mengajakmu melihat-lihat kantorku sekaligus menjelaskan pekerjaanmu ke depannya. Kalau kamu setuju, katakan padaku, tutur Devano seraya membuka seat belt yang terpasang di tubuhnya. Wilona menatap kartu tanda pengenal di tangannya sekilas. Kemudian menyimpan benda itu di tasnya. Sekarang ia mengerti mengapa Devano memberikan pakaian kantoran seperti ini untuknya. Seharusnya ia menyadari lebih awal jika lelaki itu memang ingin mengajaknya ke kantor. Aku akan memikirkannya, jawab wanita itu singkat. Lagi pula dirinya sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, mungkin tidak ada salahnya juga menerima tawaran Devano. Lebih baik ia mengerjakan sesuatu daripada hanya menumpang hidup pada lelaki itu. Wilona langsung membuka seat belt yang terpasang di tubuhnya dan bersiap turun dari mobil mewah itu. Namun Devano malah menahan tangannya. Sontak saja, ia pun menoleh dengan tatapan penuh tanya. Sebentar, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Mengabaikan Wilona yang masih terlihat kebingungan, Devano malah langsung mengambil cincin pernikahan yang terpasang di jemari wanita itu. Wilona mengernyit bingung melihat Devano memasukkan cincin pernikahannya ke dalam sebuah kalung. Kalung yang polos dan sederhana, namun tetap terlihat elegan dan pasti harganya juga tidak murahan.
Supaya tidak ada yang mencurigai cincin ini, lebih baik dimasukkan pada kalung seperti ini saja. Aku juga sudah melakukannya. Jadi, kita bisa tetap memakainya tanpa ketahuan. Setelah mengatakan itu, Devano langsung merangsek maju dan memasangkan kalung di tangannya ke leher Wilona. Sengatan magis itu kembali terasa ketika tangan besar Devano bersentuhan dengan kulit leher Wilona, ditambah lagi jarak di antara mereka sudah sangat tipis. Sampai-sampai napas panas Devano pun menerpa wajah Wilona. Tubuh Wilona mendadak membatu dengan debar jantung yang semakin menggila. Dengan jarak sedekat ini, ia dapat menatap wajah menawan Devano lebih jelas. Lelaki itu memiliki garis wajah yang tegas dan sempurna. Ditambah lagi dengan manik mata setajam elang yang tetap memancarkan kehangatan di dalamnya. Wilona yakin, nyaris seluruh wanita yang ada di dunia ini mendambakan lelaki seperti Devano, tampan dan kaya raya, namun misterius. Tetapi, lelaki ini malah memilih menikah dengannya hanya karena sebuah dendam yang akan mereka lampiaskan bersama. Wilona terlalu fokus dengan pikirannya sendiri sampai tidak menyadari sejak kapan bibirnya dan bibir Devano sudah saling bersentuhan. Seharusnya ia langsung mendorong atau mungkin menamparkan lelaki yang sangat lancang mencuri ciuman pertamanya ini. Namun ia tak berdaya, sentuhan lelaki itu membuatnya kehilangan akal. Maaf. Devano langsung menarik diri setelah mendengar suara ketukan pada pintu mobilnya. Lelaki berdeham pelan. Kita harus keluar dari mobil ini sekarang. Tutur lelaki itu seraya lebih dulu turun dari mobilnya. Wilona memejamkan matanya sejenak sembari menyentuh dadanya yang berdebar keras. Apa yang aku lakukan barusan? Rutuknya sangat pelan. Hanya karena sebuah sentuhan, dirinya menjadi lemah. Lah tidak boleh seperti ini. Setelah mendapat pengkhianatan dari tunangan yang begitu dicintainya, harusnya ia lebih berhati-hati lagi. Luka di hatinya saja belum sembuh, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, hanya karena dirinya yang terlalu mudah terbawa perasaan. Lamunan Wilona buyar karena Devano mengetuk jendela di sampingnya. Wanita itu pun memilih langsung turun dari mobil sebelum pikirannya semakin kacau. Ia tidak akan memberikan hatinya pada sembarangan orang lagi. Apalagi untuk lelaki yang sudah jelas-jelas tidak akan mencintainya. Wilona dan Devano berjalan berdampingan memasuki gedung besar yang merupakan kantor Devano itu. Namun ekspresi hangat yang selalu Devano tunjukkan di hadapan Wilona menghilang, hanya tersisa ekspresi dingin yang bahkan tak pernah Wilona lihat sebelumnya. Diam-diam Wilona menatap Devano yang berjalan di sampingnya. Lelaki itu memang terlihat sangat baik padanya. Bahkan terlalu baik untuk hubungan mereka yang hanya berdasar atas perjanjian di atas kertas. Aku akan menemuimu saat waktu makan siang tiba. Maaf tidak bisa mengajakmu berjalan-jalan. Hanya itu yang Devano bisikkan pada Wilona sebelum mereka berpisah di depan lift karena lelaki itu harus langsung menghadiri meeting dadakan. Wilona diantar oleh sekretaris Devano ke ruangan yang katanya akan menjadi ruang kerjanya nanti. Selama berjam-jam, ia mendekam di dalam ruangan itu tanpa tahu harus melakukan apa. Sekretaris Devano mengatakan tidak ada yang perlu dirinya kerjakan saat ini. Devano mengirimkan pesan pada Wilona jika lelaki itu sudah menunggunya di basement tepat saat waktu makan siang tiba. Wanita itu bergegas menemui Devano dan mereka langsung berangkat ke salah satu restoran yang letaknya cukup dekat dari kantor itu. Begitu sampai di dalam restoran tersebut, mimik wajah Wilona langsung berubah drastis. Langkahnya terhenti di depan pintu restoran itu dengan sorot mata tertuju pada pemandangan yang membuat hatinya tersayat-sayat. Mereka ada di sini.